Salam. Hari ini DPR melaksanakan salah satu event dari rangkaian kegiatan P20, yaitu Parlemen Forum. Parlemen Forum ini dibuka oleh Ketua DPR dengan mengundang beberapa narasumber. Salah satu narasumber itu adalah sosok pejuang lingkungan. Nah, saya akan perkenalkan dalam spesial event DPR kini ada seorang sosok perempuan Aceh. Kalau kita mengenal Aceh, banyak pejuang-pejuang perempuan dulu melawan atau memperjuangkan sesuatu melawan penjajahan. Yang dilakukan sekarang ini bukan penjajahan, tapi adalah memperjuangkan sesuatu keyakinan untuk mempertahankan bumi, kelestarian bumi dari kerakusan manusia. Siapa dia? Dia adalah Parwiza Farhan, seorang perempuan Aceh, seorang cewek Aceh yang semangatnya tidak kalah dengan Cut Nyadin, Cut Mutia, bahkan perempuan Aceh sebelumnya pejuang Malahayati. Nah, di sebelah saya hari ini tamu istimewa, seseorang yang oleh Bill Gates diharapkan nantinya akan menjadi pemimpin masa depan yang punya karakteristik terhadap hidupnya dan kelestarian alam semesta. Wisa, panggilannya, inilah cewek Aceh yang saya undang dalam spesial event DPR kini. Apa kabar, Wisa? Kabar baik, Pak Iskandar. Ya. Saya manggilnya gimana nih, Pak Indra, Pak Iskandar, Pak Sekjen? Nah, saya orang Aceh juga, panggil aja Bang. Oh Bang, oke, baik Bang. Saya orang Aceh juga, jadi makanya spesial event DPR kini saya langsung memandu ini, karena ini akan penting bagi generasi muda, bagi khalayak ramai untuk mengetahui apa sih yang diperjuangkan oleh Wisa dalam keyakinannya, sehingga seorang seperti Bill Gates sekalipun memberikan pernyataan luar biasa dalam blog media sosialnya terhadap Wisa. Wisa, sebenarnya apa sih yang dikerjakan di Aceh atau di Loser? Yang kita pekerjakan melalui Yayasan HK, tempat saya bernaung, itu adalah berupaya untuk mendorong penguatan perlindungan, konservasi, dan restorasi kawasan ekosistem Loser, khususnya di Provinsi Aceh. Biarpun kawasan ekosistem Loser itu juga termasuk di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, tapi kita fokusnya di Provinsi Aceh saja. Lalu, kalau sampai majalah Time gitu ya, menempatkan Wisa sebagai 100 orang muda yang diharapkan menjadi pemimpin masa depan, apa yang dilihat oleh majalah Time? Itu pertanyaan yang sangat bagus karena saya tidak tahu apa yang dilihat oleh majalah Time. Sejujurnya yang kami lakukan di tingkat tapak itu adalah upaya yang terjadi secara terus-menerus. Orang-orang yang bekerja di kawasan ekosistem Loser untuk perlindungan kawasan ekosistem Loser itu sudah mendedikasikan hidupnya untuk area ini begitu lama. Ada masyarakat yang menjadi mitra kita, Pak Abu Karya Manjarum, sudah melindungi kawasan ekosistem Loser sejak tahun 68. Bahkan sebelum Taman Nasional Gunung Loser itu terbentuk, tapi dia sudah berbuat. Seseorang seperti Rudi Putra sudah mendedikasikan hidupnya untuk melindungi badak di kawasan ekosistem Loser lebih dari 20 tahun. Jadi begitu banyak kolega-kolega, mentor-mentor dan orang-orang yang bekerja di kawasan ekosistem Loser dengan waktu yang amat sangat lama. Nah kebetulan
Saya baru datang 1 dekade terakhir. Kebetulan saya baru bergabung 1 dekade terakhir, dan kebetulan dalam 1 dekade terakhir saya belajar tentang betapa besar dan betapa istimewa lanskap kawasan ekosistem Loiser tadi. Bu Isa, 2,7 juta hektar kawasan ekosistem Loiser. Apa yang terjadi hari ini? Bayangkan begini, ketika kita lihat peta tahun 70-an, kawasan ekosistem Loiser itu di atas peta hijau semuanya. Semuanya tutupan hutannya bagus, sebaran satuannya banyak, penduduknya tidak terlalu banyak. Nah, di saat yang bersamaan kan ada perubahan demografis, perubahan tutupan yang kemudian berimplikasi pada perubahan tutupan hutan di kawasan ekosistem Loiser. Saat ini masih ada lebih dari 1,7 juta hektar tutupan hutan di kawasan ekosistem Loiser yang masih utuh. Lalu ditanya, kemana 1 juta hektar lagi? 1 juta hektar itu perlahan-lahan mulai hilang. Tapi hilangnya itu bukan satu blok, hilang 1 juta hektar di satu sisi. Hilangnya itu sedikit-sedikit, di sini 200, di sana 300, lalu ada fragmentasi, lalu ada pembangunan jalan, di pinggir jalan akan ada pembukaan tutupan hutan dan berubah menjadi perkebunan, berubah menjadi polyculture, ada pertambangan. Tapi saya nggak kehilangan harapan, kenapa? Karena salah satu pelaku restorasi terbaik itu adalah gajah dan kelelawar. Ketika kita memulai restorasi, gajah kembali, gajah makan apa yang ada di dalam hutan, masuk lewat fungsi pencernaannya, lalu ditinggalkan di area-area restorasi dan tumbuhlah hutan baru secara natural. Lalu kalau orang-orang muda sekarang memilih jalur hidupnya pada hal-hal yang pragmatis, pada bisnis, pada bidang-bidang yang memang instan, membangun kesejahteraan, kenapa kamu memilih menjadi aktivis lingkungan? Satu, saya merasa orang-orang yang memilih hidupnya di jalur-jalur yang pragmatis itu tidak salah. Karena itulah yang mereka lihat. Dan memilih jalur pragmatis bukan berarti tidak bisa berkontribusi. Memilih menjadi business people bukan berarti tidak bisa berkontribusi terhadap kelestarian. Kenapa saya memilih untuk menjadi aktivis? Itu mungkin jalan yang berangkat dari rasa cinta. Kayaknya muluk-muluk ya. Jadi dulu waktu saya SMA, saya pernah punya kesempatan untuk snorkeling di Pantai Ibo di Pulau Sabang, Pulau Weh. Ketika saya snorkeling tuh, saya merasa ya ampun, tempat ini indah sekali. Berada di bawah air itu sungguh menyenangkan. Terumbu karangnya warna-warni, ikannya warna-warni. Saya waktu SMA nih berpikir, kira-kira apa ya pekerjaan yang bisa saya lakukan di masa depan yang membolehkan saya untuk terus-menerus melakukan ini. Ketika saya kuliah, setelah lulus di biologi kelautan, saya kembali lagi ke pantai yang sama. Saya kembali tahun 2007, itu setelah tsunami. Ketika saya melihat terumbu karangnya sudah hancur, yang tersisa kemudian memutih, bleaching, ada rasa patah hati. Ada rasa, saya bisa apa ya? Saya cuma anak baru lulus. Pekerjaan tidak punya, afiliasi dengan upaya konservasi tidak ada. Rasanya saya tidak sanggup melindungi pantai ini, terumbu karang ini dari tekanan global yang begitu masif. Jadi waktu itu di dalam kenaifan seorang anak yang baru lulus, saya pikir ya udah kalau gitu saya coba lindungi hutan deh, mungkin lebih mudah. Lalu dengan apa yang dilakukan sebagai seorang aktivis lingkungan, apakah apa yang diperjuangkan saat ini sudah sesuai harapan? Kadang-kadang kita berharap progres itu berjalan satu arah, tapi kenyataannya kan tidak. Kadang-kadang kita punya progres di satu sisi, lalu ada kemunduran di sisi yang lain. Apa kendalanya? Ada banyak kendala. Yang pertama, paradigma dan perspektif melihat area seperti kawasan ekosistem Loiser itu sebagai kawasan yang bisa dirambah dan dieksploitasi tanpa habis. Seolah-olah melihat hutan yang luas sebagai sumber daya saja. Kita tidak melihat hutan itu sebagai aset yang perlu kita jaga. Padahal kan
hutan itu memberikan jasa lingkungan ya, jasa lingkungan yang selama ini kita terima dengan gratis. Air bersih yang mengalir di sungai, sepanjang dia masih mengalir dari sungai itu gratis. Sampai kemudian ada yang bikin pabrik minuman kemasan, itu dia tidak lagi gratis. Udara bersih, sepanjang kita menghirupnya seperti ini masih gratis. Sampai kemudian ketika kita sakit dan udara itu harus datang dari tabung, itu tidak lagi gratis. Nah, selama ini kita tidak menghargai jasa lingkungan yang diberikan oleh alam. Itu salah satu kendala yang paling besar. Ketika kita tidak menghargai lingkungan seperti aset, maka perspektif kita dalam melihat lingkungan, perspektif kita dalam melihat pembangunan berbentuk kehancuran, berbentuk eksploitasi. Ada keinginan untuk mengajak kaum muda untuk peduli secara serius pada lingkungan? Sangat ada dan karena itu saya berusaha sebisa mungkin membuat dunia konservasi itu lebih inklusif. Jadi dulu kita sering berpikir, oh yang bekerja di konservasi itu cuma anak biologi aja atau anak ekologi aja. Padahal kenyataannya dunia konservasi itu membutuhkan broadcaster, membutuhkan marketer, membutuhkan sales yang sangat jago, membutuhkan lawyer, membutuhkan social media manager. Jadi dunia konservasi itu sebenarnya sangat luas. Karena kita semua tuh menikmati hasil dari alam yang sehat, kita menikmati jasa lingkungan yang diberikan oleh hutan dan pesisir. Tapi ya menurutku dunia konservasi perlu facelift, perlu supaya lebih menarik untuk lebih banyak orang. Ada upaya-upaya yang sudah mulai dilakukan untuk mengajak orang muda untuk peduli terhadap kelestarian bumi? Ada survei yang menarik yang muncul tahun lalu. Survei itu menunjukkan bahwa sebagian besar konstituen anak muda, voters muda, itu sebenarnya punya kepedulian lingkungan yang jauh lebih tinggi daripada age group yang lain. Anak muda sangat peduli lingkungan karena anak muda itu menyadari bahwa krisis iklim yang terjadi sekarang itu akan jatuhnya ke mereka. Tanggung jawab itu akan jatuhnya ke anak muda yang kemudian akan berada di posisi-posisi kepemimpinan. Ketika mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa kekeringan, banjir, terjadi dengan frekuensi yang semakin tinggi, itu ada dampak ekonomi dan ada dampak kesempatan kesejahteraan untuk mereka. Kalau orang muda di Jakarta atau di Aceh, di kota lain, menurut kamu sekarang tingkat kepeduliannya pada hal-hal di luar dirinya seperti apa? Kadang-kadang begini kan, ada seorang teman yang bilang bahwa masalah lingkungan terbesar saat ini itu bukan perubahan iklim. Masalah lingkungan terbesar sekarang itu adalah apatis, karena kita merasa tidak peduli. Saya sendiri tuh sebenarnya merasa bahwa ada sangat banyak anak muda yang ingin berkontribusi, tapi kadang-kadang nggak tahu gimana caranya. Anak muda peduli terhadap sangat banyak hal di luar dirinya, termasuk engagementnya di media sosial. Nah, kadang-kadang hal-hal yang di luar dirinya itu mungkin kita nggak sepakat apakah itu hal yang baik atau hal yang tidak baik. Tapi saya percaya bahwa ada kesempatan yang besar untuk anak muda lebih terlibat di dalam upaya-upaya perlindungan lingkungan dan upaya-upaya untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Ada pernah keinginan untuk mengengage orang muda untuk sama-sama care pada lingkungan? Itu selalu kita lakukan. Minggu lalu kita baru mengadakan Loiser Festival di Aceh. Waktu itu diadakannya di UIN. Salah satu komponen yang dirayakan adalah keterlibatan anak muda dan perempuan di dalam perlindungan lingkungan. Ada beberapa Loiser Award yang diberikan kepada para perempuan-perempuan yang menjadi champion untuk perlindungan lingkungan, terus anak-anak muda yang ikut mendorong kampanye-kampanye perlindungan lingkungan. Ada hal-hal kecil seperti lomba gambar, lomba mewarnai, sampai lomba bikin mural. Ternyata lewat kampanye sosial itu terasa bahwa ada aspirasi dan ada kemarahan yang ingin dituangkan karena sangat ingin melakukan lebih untuk perlindungan lingkungan, tapi kadang-kadang mungkin belum cukup platform yang tersedia untuk mereka berkarya. Kalau Wisa melihat saat ini, bagaimana peran pemerintah dalam ikut serta melakukan konservasi terhadap
kerusakan-kerusakan lingkungan atau recovery yang dilakukan? Gini, istilahnya aku tuh melihat pemerintah itu sebagai regulator. Pemerintah itu sebagai ya namanya government kan, yang governing gitu, yang mengelola tata kelola. Pemerintah itu punya peran yang sangat besar dan pemerintah melakukan peran itu. Kami civil society tidak berupaya untuk menggantikan pemerintah. Kami bekerja dekat dengan pemerintah untuk mendorong perbaikan yang lebih jauh. Yang namanya kalau punya kekuasaan perlu juga ada akuntabilitas kan. Keberadaan civil society juga ada di sana untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas tersebut. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa dukungan pemerintah. Kalau pemerintah juga pemerintah punya interest tersendiri, pemerintah juga punya tugas tersendiri. Tugas kita untuk mengingatkan, mendorong, dan memperkuat. Karena nggak mungkin kita melepaskan tanggung jawab bumi yang kita tinggali bersama ini dengan mengatakan, oh itu kan tugasnya pemerintah aja, kita nggak usah berperan, kan nggak mungkin. Kembali lagi pada isu loser. Sekian tahun berkiprah di sana, loser ini sebagai salah satu paru-paru dunia yang diharapkan konservasinya yang baik. Menurut kamu kerusakannya sudah berapa persen? Lagi-lagi sama seperti progres yang tidak berjalan satu arah, kerusakan loser juga mudah-mudahan tidak berjalan satu arah. Dalam 5 tahun terakhir, tren deforestasi di kawasan ekosistem loser itu menurun, kecuali di tahun 2020 ketika ada peningkatan sedikit. Di tahun 2021 saya lupa angka pastinya, kalau nggak salah apakah loser juga dulu menjadi bagian yang dijadikan lahan HPH? Ada HPH di dalam kawasan ekosistem loser. Tapi juga banyak terjadi restorasi secara alami di area-area bekas ex HPH ini. Contohnya salah satu stasiun riset di Soraya, di Subulu Salam, itu awalnya lahan bekas HPH, tapi kemudian sekarang menjadi areal riset dan salah satu tempat di mana kita bisa melihat orangutan, harimau, gajah. Beberapa tahun lalu ketika COVID, saya dapat kesempatan berharga untuk ikut ranger patroli selama 10 hari di dalam hutan, nggak ada sinyal, berjalan setiap hari dan setiap malam tidur di hutan. Di suatu pagi kita menemukan jejak harimau tidak terlalu jauh dari tempat kita camp. Ya, saya kira banyak sekali inspirasi yang tadi sudah diceritakan untuk orang-orang muda ya, bagaimana sebuah kepedulian itu dibangun, diyakini untuk sesuatu yang lebih baik ke depan. Kira-kira harapannya ke depan terhadap perjuangan untuk membangun lingkungan yang baik seperti apa ya? Wiza itu punya visi bersama kolega-kolega lain yang juga berjuang di Loiser ya. Ini nggak cuman Wiza sendiri, tapi kita itu mendambakan masa depan di mana kawasan ekosistem Loiser itu bisa terkelola dan terjaga dengan lestari, masyarakatnya bisa sejahtera, dan populasi satwanya juga bisa terus bertumbuh di level yang optimal. Kita mendambakan suatu titik di mana jasa lingkungan yang diberikan oleh ekosistem Loiser itu bisa dihargai sebagai aset untuk negeri ini, bukan sebagai sumber daya alam yang bisa dieksploitasi begitu saja. Oke Wisa, demikianlah bincang-bincang saya dengan Wisa yang tadi saya sebut memiliki karakter perjuangan mirip dengan Cut Nyak Dien masa kini. Wisa tadi berbicara di depan 24 pemimpin parlemen dunia di DPR, dan itu tentu menjadi kebanggaan Indonesia, juga
menginspirasi bagi parlemen-parlemen dunia lain bagaimana semangat menjaga lingkungan untuk mengurangi pemanasan global. Demikian bincang-bincang santai saya dengan aktivis lingkungan dari Aceh, Farwiza Farhan. Semoga bincang-bincang ini bisa menginspirasi kita semua untuk peduli pada lingkungan kita, pada bumi kita, dan pada masa depan anak cucu kita. Salam